Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang bersukacita. Untuk itu, saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 4 berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa bersukacita ini merupakan sesuatu yang penting. Karena di ayat ini dikatakan sampai 2 kali. Nah, dalam satu ayat apabila disampaikan sampai 2 kali, itu berarti hal tersebut merupakan hal yang sangat penting. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita di dalam Tuhan ini merupakan sukacita yang berasal dari Tuhan. Dan Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa sukacita itu merupakan suatu pilihan. Kita boleh memiliki sukacita yang dari Tuhan, tapi kita juga boleh memilih untuk tidak mau memiliki sukacita yang dari Tuhan. Tetapi ayat ini mengajak kita, mari kita miliki sukacita yang dari Tuhan. Nah, sukacita yang dari Tuhan ini merupakan pilihan sikap, di mana sesuatu sikap bersukacita itu bisa ada dalam kehidupan kita dan tidak tergantung kepada keadaan sekeliling kita, itu hasil dari pilihan kita. Kalau kita memilih mau bersukacita di dalam Tuhan, maka Tuhan berikan dalam hidup kita. Bersukacita itu merupakan suatu pilihan yang tidak bergantung kepada hal-hal yang lahiriah. Tidak bergantung kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Walaupun dunia ini penuh dengan hal-hal yang negatif, dunia ini penuh dengan hal-hal yang membawa kita ke dalam persoalan-persoalan hidup yang cenderung mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi kalau kita memilih bersukacita di dalam Tuhan, maka sukacita kita itu tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal tersebut. Dan memang sukacita ini adalah merupakan salah satu buah roh dari buah-buah Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5, ayatnya yang ke-22, dikatakan begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, buah-buah roh itu ialah kasih, sukacita. Sukacita itu merupakan buah roh. Buah roh yang mana ketika kita sebagai anak-anak Tuhan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus dan mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup kita, maka sukacita itu muncul dalam hidup kita. Dia hadir dalam kehidupan kita, yaitu suatu perasaan senang dalam hati yang dimiliki orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan karena beriman percaya hanya kepada Yesus. Ya, sukacita inilah yang Tuhan taruh dalam hidup kita sebagai karya dari Roh Kudus. Roh Kudus itu mau membangkitkan karakter-karakter Kristus dalam hidup kita, yaitu salah satunya adalah sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan
dunia sekarang ini, manusia-manusia yang ego pingin sekali untuk memiliki sukacita, tapi sukacita yang bukan dari Tuhan. Melainkan sukacita yang diperoleh melalui keberhasilan dalam hal materi, keberhasilan dalam hal posisi jabatan dan sebagainya. Tetapi sukacita yang dari Tuhan, saya pelajari dalam Alkitab itu ada 3 hal yang menyebabkan kita harus bersukacita. Pertama, mengapa kita harus bersukacita senantiasa dengan sukacita yang dari Tuhan itu? Pertama, karena kita telah mengalami pembenaran. Karena kita telah mengalami pembenaran, nah itu saya ajak kita lihat di dalam surat Roma pasal 5 ayat 1. Dikatakan begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, kata sebab itu ini di dalam ayat ini itu mengajak kita untuk melihat ayat-ayat sebelumnya. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu Roma 4 ayat 22 sampai 25 berkata, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi hal itu diperhitungkan kepadanya, kepada Abraham. Apa yang diperhitungkan kepada Abraham tersebut? Kita mundur di ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dengan penuh keyakinan, ini artinya percaya sungguh bahwa apa yang Allah janjikan kepada Abraham itu pasti terlaksana. Apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham adalah bahwa Abraham itu akan diberkati. Dikatakan di sini, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia, yaitu Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia perkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi dia perkuat dalam imannya. Apa yang diperkuat dalam imannya? Yaitu keyakinan dia bahwa apa yang Tuhan janjikan bahwa Abraham akan mendapat seorang anak itu pasti digenapi oleh Tuhan. Walaupun kenyataan luarnya bahwa Abraham itu sudah lemah karena usianya sudah 100 tahun. Sedangkan rahim Sarah telah tertutup. Jadi secara fakta, kasat mata, secara lahiriah itu tidak mungkin. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham itu percaya dengan sungguh atau sangat yakin bahwa Allah sanggup untuk memenuhi janjinya. Nah, percayanya atau sangat yakinnya Abraham terhadap janji Allah inilah yang diperhitungkan sebagai kebenaran pada Abraham. Nah, kalau Tuhan perhitungkan hal itu sebagai kebenaran kepada Abraham, ayat ini katakan, bukan saja kepada Abraham, tetapi juga kepada kita anak-anak Tuhan yang ada di akhir zaman ini, yaitu anak-anak Tuhan, orang-orang keturunan Abraham rohani. Kita juga dibenarkan oleh Tuhan apabila kita percaya sungguh atau yakin bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti digenapinya. Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan memberkati kita. Pasti Dia berkati. Kalau kita yakin bahwa Tuhan pasti menyembuhkan kita, pasti menyembuhkan kita.
Kalau Tuhan berjanji dia akan melepaskan atau memulihkan kita, pasti dia akan memulihkan kita. Jadi keyakinan inilah yang diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Nah, kita di ayat 24 katakan bahwa kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran karena kita percaya kepada Yesus yang telah, kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Karena kita percaya Allah sudah bangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka percaya kitanya itu dihitung sebagai satu kebenaran. Kita dibenarkan oleh Allah. Di mana ayat 25 katakan, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dia telah membenarkan kita. Oleh karena Allah telah membenarkan kita, maka sangat layaklah, sangat patutlah kalau kita bersuka cita. Haleluya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa, yaitu Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dosa kita yang membuat dia berdosa. Supaya di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Mengapa kita harus bersuka cita senantiasa? Karena kita telah dibenarkan oleh Allah. Kita menjadi orang benar. Status kita adalah orang benar yang setiap hari diluruskan terus, diperbaiki terus oleh firman dan Roh Kudus yang memimpin perjalanan iman kita untuk selalu kita mencapai tingkat kebenaran yang seperti Kristus. Kita sudah dibenarkan. Itulah sebabnya kita adalah ciptaan baru. Diciptakan oleh firman dan Roh Kudus. Kita menjadi ciptaan baru, memiliki karakter Kristus, kemudian kita dipimpin oleh firman dan Roh Kudus itu. Terus-menerus di dalam kebenaran sampai mencapai sempurna. Kebenarannya Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita sangat yakin bahwa kita sudah dibenarkan oleh Bapa. Oleh karena itu, kita bersukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah poin yang pertama. Bahwa mengapa kita bersukacita? Harus bersukacita senantiasa karena kita telah mengalami pembenaran oleh Allah. Yang kedua, kembali lagi ke ayat 5, ke pasal 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tadi sudah dibenarkan oleh iman. Karena kita percaya bahwa Yesus mati menebus dosa kita dan Yesus bangkit membenarkan kita. Nah, sekarang poin kedua, kita harus bersukacita senantiasa karena kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah Bapa. Bagaimana itu terjadi? Karena Yesus sebagai pengantara kita. Dia sudah layak menanggung dosa kita di kayu salib. Dia mati tebus dosa kita. Sehingga kita dibenarkan. Ketika kita dibenarkan oleh Allah, maka kita menjadi layak di hadapan Bapa dan kita memiliki hubungan damai sejahtera dengan Allah Bapa. Ini hubungan inilah kita hidup di dalam hubungan damai sejahtera dari Tuhan kita. Poin kedua itu, kita harus bersukacita karena kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, untuk itu saya ajak kita buka Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-15.
berkata begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah. Di sini dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Di dalam hati kita, itu damai sejahtera yang sudah membuat hubungan kita dengan Bapa itu dipulihkan, memiliki damai sejahtera itu tetap memerintah dalam hidup kita. Karena kita dipanggil untuk menjadi anak Tuhan, untuk menjadi tubuh Kristus, itu supaya damai sejahtera tetap ada dalam hidup kita. Damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Kita tahu bahwa damai sejahtera itu memang sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan anak Tuhan. Iblis itu tidak suka melihat seorang anak Tuhan dipenuhi dengan damai sejahtera. Itulah sebabnya Alkitab katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mau curi apa? Iblis datang mencuri, dia bukan mau curi mobil kita. Dia datang bukan untuk mencuri harta kita. Tetapi dia mau curi sesuatu yang sangat berarti bagi anak-anak Tuhan. Yaitu dia mau curi damai sejahtera. Kenapa? Karena kita hidup dalam damai sejahteranya Allah yang akan memerintah dalam hati kita. Bahkan kalau kita mundur di dalam Filipi pasal 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera itulah yang melampaui segala akal, segala pikiran manusia itu terlalu rendah kalau dibandingkan dengan damai sejahtera yang daripada Allah. Nah, damai sejahtera yang daripada Allah itulah yang akan memelihara, dia akan memproteksi, melindungi hati kita dan pikiran kita. Sehingga hati kita dan pikiran kita itu selalu bersukacita karena kita ada dalam damai sejahteranya Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, untuk supaya tetap kita ada di dalam damai sejahtera Allah, sehingga pemeliharaan damai sejahtera terhadap hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, maka kita harus selalu berginosko. Ada satu hubungan erat tertancap kepada pokok anggur. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7 berkata begini. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau saja kita tertancap tinggal di dalam pokok anggur itu dan firman Allah dalam hidup kita ini, maka kita berkenan di hadapan Tuhan. Minta apa saja, kata firman Tuhan, maka akan diberikan. Kita akan menerimanya. Di dalam ayat 4 katakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya ada satu hubungan yang erat, yaitu persekutuan roh antara kita dengan Yesus yang adalah pokok anggur yang benar kita itu. Haleluya, puji Tuhan. Dari sana kita bisa melihat bahwa kalau saja kita selalu tertancap kepada pokok anggur yang benar, kalau saja kita ada dalam satu persekutuan roh dengan Yesus setiap saat, maka sukacita yang dari Tuhan itu selalu menjadi milik kita. Kita selalu bersukacita. Itulah sebabnya poin kedua ini, mengapa kita harus bersukacita senantiasa? Karena kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, kembali ke Roma pasal 5 ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan
Allah. Kita bermegah dalam pengharapan karena akan menerima kemuliaan daripada Allah. Di poin ketiga ini saya kasih judul, kita harus bersukacita senantiasa karena kita memiliki pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini berbicara tentang sesuatu masa, waktu tertentu, dan proses yang harus kita lewati. Memang kalau kita lihat di ayat ini dikatakan bahwa bukan hanya itu, kita malah bermegah juga karena dalam kesengsaraan kita, karena kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi dari keadaan kita yang diproses itu, melalui kesengsaraan dan ketekunan, tahan uji, kemudian pengharapan, ini adalah satu masa di mana kita akan alami itu. Untuk membuktikan bahwa betul kita ini hidup dalam damai sejahtera, bahwa kita ini dipelihara hati dan pikiran kita oleh damai sejahtera itu. Ada banyak pengaruh dari luar. Hal-hal yang membuat kita keluar dari jalur. Padahal kita sudah ada di jalur yang benar. Yaitu kita sudah dibenarkan dan kita sudah dikuduskan. Dan kebenaran ini terus diproses terus supaya kita mencapai kedewasaan penuh. Begitu juga kekudusan ini terus diuji. Supaya kita betul-betul, karena kita mengasihi Tuhan, maka kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ini suatu yang sangat berarti buat kita. Di dalam Roma pasal 12, ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa? Karena pengharapan itu masih di depan. Ambil contoh, kita sekarang percaya kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, percaya dalam hati bahwa Yesus sudah dibangkitkan oleh Bapa, dan kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, ini menurut Roma pasal 10, ayat 9 dan 10, maka kita diselamatkan. Jadi kita percaya kepada Yesus, maka kita sudah diselamatkan. Tetapi keselamatan itu akan kita peroleh penuh ketika Yesus datang kembali. Alkitab katakan pada waktu Yesus datang kembali, kita akan diangkat ke awan permai. Kita ketemu dengan Yesus di awan permai. Itu hari yang terindah, hari yang besar di mana kita jumpa Yesus. Nah, iman yang kita miliki sekarang ini, kita kerjakan dengan percaya terus, hari lepas hari, sampai suatu saat kita punya pengharapan. Satu kali kelak akan ketemu dengan Yesus, Sang Kekasih jiwa kita. Itu pengharapan. Maka di sini katakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi sekarang kita bersukacita. Karena kita sudah percaya memiliki Yesus, dan kita pasti akan ketemu dengan Yesus. Di dalam satu kemuliaan. Kemuliaan yang luar biasa. Yang tidak dapat diciptakan, diberikan oleh dunia. Sementara kita menantikan pengharapan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita, kita hidup di dalam iman kepada Yesus. Iman percaya kepada Tuhan bahwa Dia melindungi kita. Dia menjaga kita, Dia memelihara kita dengan damai sejahteranya Dia. Untuk itu saja kita buka di dalam Yesaya pasal 43. Yesaya 43 ayat yang kedua berkata begini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini suatu janji yang luar biasa. Kalau kita percaya kepada Yesus, ada perlindungan. Malah Alkitab katakan pasukan malaikat Tuhan mengelilingi kita untuk menjaga kita. Supaya kita aman dan nyaman tetap di dalam Yesus. Karena kita memiliki damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran kita.
Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Kenapa? Karena ayat 1 katakan, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Karena Yesus sudah tebus dosa-dosa kita di kayu salib Kalvari. Kita ini adalah milik Yesus. Karena milik Yesus, Yesus menjaga kita seperti biji mata. Dia jaga kita. Perlindungan dari Yesus itu betul-betul menjadi fakta hidup kita sehari-hari. Oleh sebab itu, kita hidup dalam bersukacita dalam pengharapan. Bahwa kita percaya Yesus melindungi kita, dan dia akan terus melindungi kita sampai kita ketemu muka dengan muka bersama dengan Yesus. Itulah sebabnya kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur karena kita memiliki Yesus. Karena kita mengalami satu sukacita yang bukan diberikan oleh dunia, tetapi diberikan oleh Yesus. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan oleh Bapa. Karena kita hidup di dalam kebenarannya Allah. Dan kita memiliki pengharapan kemuliaan Allah. Ayat terakhir, kita lihat di dalam Wahyu pasal 19. Wahyu 19 ayatnya yang ke-7 dan 8 berkata begini. Ayat 7. Marilah kita bersukacita, ajakan bersukacita, dan bersorak-sorai, dan memuliakan dia. Yesus kita muliakan. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Kita satu kali kelak, nanti pembukaan meterai ke-8, yaitu meterai ke-7, di dalam Wahyu pasal 8 ayat 1, bahwa ada terjadi perkawinan gereja Tuhan, yaitu kita anak-anak Tuhan yang penuh Roh Kudus dan firman Allah, itu akan masuk dalam pernikahan dengan Kristus. Sorga, Wahyu 8 ayat 1, sorga akan sunyi senyap selama setengah jam. Dan itu akan kita alami. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, penuh Roh Kudus dan penuh firman Allah. Dan kita tetap memuliakan Tuhan. Ada hubungan persekutuan roh dengan dia. Dengan penyembahan, dengan pujian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat 8 katakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai. Jadi kepada gereja Tuhan itu, kita anak-anak Tuhan, itu dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Yang berkilau-kilau dan putih bersih. Kain lenan halus yang putih bersih itu berbicara tentang kekudusan dan kebenaran. Sedangkan kain lenan halus yang berkilau-kilau itu berbicara soal kemuliaan. Jadi kita nantinya pengharapan kita bahwa kalau kita ketemu dengan Yesus, masuk dalam pernikahan gereja Tuhan dengan Kristus, maka kita akan diselimuti dengan kain lenan halus, yaitu berbicara tentang kesucian dan kebenaran. Bahkan dikatakan di sini dengan kain yang kain halus yang berkilau-kilau, artinya penuh dengan kemuliaan. Dan inilah yang kita rindukan. Satu kali kelak pengharapan akan kemuliaan Allah itu menjadi kenyataan. Sebab itu, mulai sekarang ini, tetap percaya hanya kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan sekali-sekali menyerah. Jangan sekali-sekali mundur. Tapi maju terus. Tetap setia kepada Yesus. Hidup kita sebagai anak Tuhan, kita harus hidup oleh iman. Alkitab katakan, orang benar hidup oleh iman. Bukan hidup oleh harta. Bukan hidup oleh dunia, bukan hidup oleh fasilitas, tapi hidup oleh iman. Orang benar harus hidup oleh iman. Kedua, kita harus setia kepada Yesus, setia dalam pelayanannya, karena kesetiaan ini menentukan kita untuk tetap maju. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan yang ketiga, selain iman, setia, kita harus hidup di dalam ucapan syukur. Kita harus bersyukur terus bahwa kita cukupkan hidup kita dengan apa yang ada yang Tuhan berikan. Karena Tuhan sudah jamin, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Akulah penolongmu yang setia. Jadi Yesus setia buat kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap harus bersukacita. Jangan lupa bersukacita.
Karena Tuhan mau kita harus bersukacita senantiasa. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.